Assalamualaikum anak-anak semua. uh, Sekarang Bu Eka mau menjelaskan mengenai bab 1. Masih tahu kan babnya mengenai apa? Nah, babnya itu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di bab pertama ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian tahu kan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Dasar negara itu pedoman negara Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu harus berperilaku dengan berpedomankan Pancasila. Nah, di sini ada yang belum hafal Pancasila? Bu Eka rasa enggak ya, karena itu sudah kita hafalkan sejak kalian masuk sekolah dasar. Baik, kita mulai yang pertama ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Jepang membentuk BPUPKI karena terdesak oleh sekutu dan menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Jadi Jepang itu memberikan janji manisnya kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Padahal pada saat itu Jepang memang terdesak oleh sekutu dan butuh butuh dukungan dari masyarakat Indonesia biar masyarakat Indonesia itu respect atau peduli kepada Jepang, tidak kepada sekutu. Nah, BPUPKI ini dikenal juga dengan nama Dokuritsu Zunbi Chosakai. BPUPKI ini dibentuknya tadi kan pada tanggal 1 Maret, tetapi benar-benar direalisasikan itu pada tanggal 29 April 1945, melantik sejumlah 62 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat dan wakilnya terdiri dari 2 orang. Yang pertama dari Jepang, yakni Ichibangase Yoshio, dan dari Indonesia R.P. Suroso. BPUPKI ini selama dibentuk mengadakan sidang sebanyak 3 kali ya, tetapi 2 kalinya itu merupakan sidang resmi dan 1 kalinya itu sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang resmi yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, baru sidang yang tidak resmi itu membahas rancangan pembukaan UUD yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Perumusan dasar negara, kalian tahu kan dasar negara tadi Bu Eka sudah sebutkan kalau merupakan pondasi atau pedoman berdirinya suatu negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia diusulkan oleh 3 tokoh besar negara, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, beliau-beliau ini
mencetuskan atau mengusulkan 5 dasar negara. Jadi masing-masing ini mempunyai pendapat ya. Nah, 5 dasar negara ini menurut ketiga tokoh tersebut bisa kalian baca masing-masing. Nah, bisa kita lihat kan kalau dari masing-masing tokoh ini memiliki pendapat mengenai dasar negara yang berbeda-beda. Nah, kemudian PKI itu membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul mengenai perumusan dasar negara. Anggotanya ada 9 orang, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, boleh lanjut. Nah, Panitia 9 ini menghasilkan rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Bisa kalian lihat di buku paket kalian masing-masing halaman 9 sampai dengan 10. Nah, naskah Mukadimah tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, di dalam Piagam Jakarta itu kan tadi Bu Eka bilang kalau memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Jadi Piagam Jakarta ini merupakan asal-usul dari pembukaan UUD 1945. Tetapi pada alinea terakhir atau paragraf terakhir kan disebutkan rumusan dasar negara dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian karena masyarakat Indonesia itu tidak hanya memeluk agama Islam, tetapi juga masih banyak yang memeluk agama lainnya. Jadi sila yang pertama ini kemudian diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah BPUPKI tadi sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka BPUPKI ini dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan Dokuritsu Junpei Inkai. Nah, di sini di PPKI tersebut Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI ini beranggotakan 27 orang yang semua berasal dari Indonesia. Jadi bedanya kalau PPKI ini semua anggotanya itu berasal dari Indonesia, berbeda halnya dengan BPUPKI tadi yang anggotanya juga ada warga Jepangnya. Nah, dalam PPKI ini kan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah dibentuknya PPKI ini, para tokoh negara yang tadi diketuai Insinyur Soekarno itu mempersiapkan kemerdekaan. Sedangkan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang itu dapat dikalahkan oleh sekutu, sehingga
itu menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia agar negara Indonesia itu merdeka dan tidak dijajah lagi oleh negara lain. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ada yang masih ingat atau ada yang tahu di mana Insinyur Soekarno dan tokoh besar lainnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ya, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di jalan di Jakarta ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setelah memproklamirkan, keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 PKI melaksanakan sidang dan menghasilkan 3 hasil sidang, yakni yang pertama menetapkan UUD 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tokoh-tokoh besar Indonesia ini sebelumnya telah amat sangat berjuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki jiwa dan semangat yang sangat besar untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari negara lain. Nah, semangat dan jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan ini sering juga disebut sebagai jiwa semangat 45. Jiwa semangat 45 diantaranya sebagai berikut: pro patria dan primus patrialis, atau mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi kalian harus memiliki sifat mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air atau negara kita. Jadi kita harus mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan pribadi, harus mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, golongan, dan bangsa. Harus kita ketahui bahwa di Indonesia itu kan yang tinggal di Indonesia tidak hanya yang beragama Islam, tetapi juga ada agama-agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Kemudian negara kita itu juga multikultural atau memiliki banyak suku dan budaya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan yang berbeda dengan kita, karena kita merupakan satu kesatuan di dalam satu negara, yakni negara Indonesia. Kemudian yang keempat, kita juga harus memiliki jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini kalau misalkan kalian sekarang sebagai pelajar, contoh atau bentuk tanggung jawab kalian itu apa misalkan? Ada yang tahu? Ya, misalkan kalian bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, yang kelima, kita juga harus memiliki jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam, karena kalian tahu sendiri ya, balas dendam itu adalah sifat yang tidak baik.
Nah, ini selanjutnya kalian kan sebelumnya sudah mendengarkan materi atau penjelasan dari Bu Eka mengenai bab pertama, yakni perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang Bu Eka minta kalian membuat peta konsep. Contohnya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ini Bu Eka hanya memberikan contoh ya. Jadi peta konsep itu adalah sebuah peta yang berisi rangkuman mengenai materi pada suatu bab. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa membuatnya di kertas HVS atau di buku gambar, terserah kalian. Kalian bisa membentuk atau menghias peta konsep ini sesuai yang kalian inginkan, sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, ini contoh yang Bu Eka buat. Misalkan bab pertama mengenai ini, kemudian dibagi menjadi 3, A, B, C. Nah, A, B, C. Nah, di bagian A tadi isinya itu mengenai apa aja. Kalian ambil inti-intinya. Misalkan membahas ini, kemudian intinya ada ini lagi, intinya ada ini lagi, dan lain sebagainya. Kalian bisa meneruskan ke sana. Nah, atau kalian juga bisa membuat model seperti ini ke bawah. Nah, tadi yang di bagian B menjelaskan tentang apa. Ambil inti-intinya saja ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa membentuk awan-awan seperti ini, atau kalian model pohon seperti ini. Nah, terserah kalian mau membuat bentuk seperti apa, sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian juga bisa menghiasnya dengan gambar-gambar yang kalian sukai, misalkan dengan gambar bunga atau lain sebagainya. Nah, dari sini dari penjelasan tugasnya Bu Eka pada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di grup WA ya. Untuk membuat peta konsep ini waktunya 1 minggu, jadi terakhir minggu depan. Misalkan pembelajaran kalian sekarang hari Senin, berarti terakhir hari Senin minggu depan. Hari Senin minggu depan. Setelah kalian buat, kalian gambar, kalian kumpulkan di Google Classroom seperti biasanya ya. Nanti Bu Eka beri informasi selanjutnya. Oke, baik, dari sini aja Bu Eka akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.